Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu bil umuri dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah haitsu kama qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh, kemudian juga kita bisa melanjutkan dengan kajian rutin yaitu kuliah subuh. Pagi hari ini kita sudah sampai kepada hadis tentang masalah taubat yang ketiga. Ini ada satu hadis yang harus kita lewati, ada satu keterangan yang harus kita sampaikan, yaitu tentang keterangan hadis dari Sofwan bin Asal. Nama seorang Sofwan bin Asal. Wafihi, yang beliau menerangkan tentang mata tanqati'ut taubah, tentang kapan batas akhir daripada seseorang itu bisa bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Kalau kita dilihat di sini, ini hadis yang cukup panjang, bahwa kita lihat dari Zir itu nama seseorang, bin Hubaish, Zir bin Hubaish, dia berkata begini, qala ataitu Sofwan bin Asal, aku pernah mendatangi Sofwan bin Asal. Sofwan bin Asal ini sahabat ya, sahabat. Kemudian semoga Allah meridhoinya. Zir ini bertanya kepada Sofwan, as'aluhu anil mashi alal khuffaini. Aku bertanya kepada Asal tentang bagaimana tata cara mengusap khuffaini. Ini sudah dibahas Ustadz Agus Effendi dengan panjang lebar, yaitu bagaimana mengusap sesuatu yang menutupi kaki khufaini, dua kain atau dua sepatu atau dua kaos kaki dalam keadaan safar. Kemudian bagaimana cara wudunya. Nah, ini tidak kita bahas di sini, tapi hanya sekedar kita lalui saja. Artinya kita melewati hadis ini. Faqala, kemudian ia mengatakan, Asal ini mengatakan, maja'a bika Yazir, kamu datang ke sini untuk apa wahai Zir, kata Asal ya. Fakultu, maka aku berkata, kata Zir, ibtigha'a ilmi, aku datang ke sini untuk ilmu. Kemudian Asal mengatakan, faqala, sesungguhnya innal malaikah, para malaikat itu tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Mereka malaikat itu mengepakkan sayapnya li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu, untuk para penuntut ilmu. Ridon, ia malaikat itu ridho bima yatlubu, dengan apa yang ia cari. Itu kata Asal begitu. Fakultu, dan aku berkata,
innahu qad haqqa fi sadri, bahwa terdetik dalam dadaku tentang permasalahan al-mashu alal khuffaini, mengusap khuffaini, dua sepatu atau dua kaos kaki atau dua kain yang menutupi kaki, ba'dal ghaid wal bauli, setelah buang air besar dan buang air kecil. Jadi zir ini dia punya satu penasaran ya. Jadi saya penasaran dengan Mas Kufa ini, makanya dia datang kepada Asal begitu. Wa kunta amra min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau Asal adalah dahulu engkau ini seorang sahabat Nabi. Engkau ini adalah seorang sahabat Nabi. Jadi Nabi ini memiliki sahabat. Sahabat ini adalah orang yang bertemu langsung atau hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut dengan sahabat. Nah, kalau zir ini sudah di bawahnya sahabat, yaitu zaman tabiin kecil ya, yang tabiin yang bertemu dengan sahabat itu namanya tabiin kecil. Ada tabiin besar. Tabiin besar ini tabiin yang tidak bertemu dengan sahabat. Jadi zir ini genahake ya, bahasa kita genahake kepada Asal tadi. Faji'tu as'aluka, kemudian aku datang ini, aku bertanya kepadamu, wahai Asal, wahai sahabat Nabi, hal sami'tu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah kamu melihat sesuatu daripada apa yang terbetik dalam hatiku ini? Ini iki bener apa ora, bahasa kita begitu. Kemudian ia mengatakan qala na'am, ya betul ada syariat tentang mashufa ini, tentang mengusap dua sepatu itu tadi. Karena ya'muruna idza kunna safaran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita para sahabat untuk tidak melepas sepatunya ketika safar. Jadi ketika safar itu ada syariat untuk mengusap sepatu itu, mashufa ini. Allah nanza'a khifafana thalathata ayyamin walayalihinna illa min janabatin, untuk tidak melepas dari sepatu itu berapa? 3 hari 3 malam. Kalau batal itu ada syariat untuk mashufa ini. Jadi buang air kecil, buang air besar itu boleh kemudian kita mengamalkan untuk mashufa ini. Illa min janabatin, kecuali kalau kita terkena hadas besar yaitu janabah. Kalau janabah tidak boleh, syariat mashufa ini batal. Kalau buang air kecil, buang air besar boleh dalam keterangan hadis seperti itu. Lakin min ghaid wal bauli wan naum, akan tetapi mashufa ini berlaku dari sesuatu ghaid. Ghaid itu buang air besar, buang air kecil, baul, wan naum daripada tidur. Kemudian aku bertanya lagi, ini belajar, ini tabiin ini betul-betul dia mendatangi seorang guru yang namanya Asal. Asal ini guru beliau karena beliau lebih keilmuannya lebih tinggi karena beliau bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, aku berkata lagi, hal sami'tu yadhkuru fil hawa syai'an, apa kamu mendengar tentang hawa nafsu? Tentang apa? Hawa nafsu. Qala na'am, iya. Nabi dahulu juga memberikan pengajaran kepada kita tentang hawa nafsu. Bagaimana kisahnya? Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah bersama
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi safarin, dalam keadaan safar. Fabaina nahnu indahu idnatahu a'rabiyun, dan di antara kita ada yang kemudian bertemu atau berpapasan dengan orang-orang Arab Badui ya, Arab Badui. Arab Badui ini bisautin lahu jahwariyin, dengan suara yang sangat keras sekali. Apa kata Arab Badui ini? Ya Muhammad, manggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabat-sahabatnya. Dia panggil dengan nama yang keras. Dia panggil dengan, bukan istilah dengan wahai Nabi. Kalau yang lain memanggilnya wahai Nabi. Ini orang Arab Badui ini memanggil Nabi dengan namanya dan dengan suara sangat keras sekali. Memang unik kalau kemudian kita berbicara tentang masalah Arab Badui itu. Kisah yang sangat masyhur, memang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sedang taklim seperti ini, tiba-tiba ja'a rajulun Arabiyun, datang seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid. Kemudian ketika Nabi sedang taklim, sedang ngaji dengan para sahabat-sahabatnya, sahabat itu sedang khusyuk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Nabi. Tiba-tiba Arab Badui itu masuk, kemudian nang pojokan masjid pipis. Ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan Mbak, kayak ngaji kayak gini, juk teko wong ora kenal, wong gunung mana gak kenal gitu kan, orang yang kita tidak mengerti. Rupanya wis seperti itu, masuk kencing di depan pengimaman. Kira-kira gimana itu kalau terjadi sekarang gitu kan? Ada habis ya kalau terjadi sekarang. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat marah besar. Kemudian apa kata Nabi? Arab Badui itu dipanggil, "Ta'al, kamu kesini." Apa kata Nabi? Innama hadal masjid, ini masjid. Masjid itu tempat untuk sholat, masjid itu tempat untuk berzikir. Sudah gitu saja keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak memberikan keterangan yang panjang lebar. Oh begitu ya, ya. Lalu kemudian para sahabat yang tadinya mau memukuli si Arab Badui itu, Nabi perintahkan begini. Sekarang kamu ambil ember, itu kencing dicuci. Nah, gimana tuh rasanya? Dalam keadaan jengkel, malah kon ngersii, arek ngantemi ora oleh, malah kon ngersii air kencingnya. Begitu. Lalu kemudian orang Badui ini dengan nada yang begitu polosnya, apa kata dia? Semoga Allah merahmati aku, semoga Allah merahmati engkau wahai Nabi, yang lain tidak usah dapat rahmat. Ngoten niku Pak. Saking dene polose wong Badui itu. Saking dene jahiliyahnya orang Badui. Ini juga sama. Oh ya Muhammad, sini Muhammad, dengan suara yang sangat keras. Maka kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian di dalam riwayat ini dia kemudian memanggil daripada Arab Badui itu tadi. Kemudian fakultu Nabi datang kepada Arab Badui itu, fakultu. Asal ini berkata dan para sahabat-sahabat yang lainnya berkata, waihak. Waihak itu celaka kamu. Celaka. Waihak itu celaka. Aghdud min sautik. Jaga ucapan lisanmu. Fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam
karena sesungguhnya engkau sedang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita an hadza faqala wallahi. Kemudian orang Arab Badui ini dilekake, kamu kalau berbicara hati-hati, di sisimu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah kemudian orang Badui ini mengatakan faqala, ia mengatakan wallahi, demi Allah, la ahdud, aku oraan alon-alon, tetap arek dengan suara yang keras. Itu pakai kalimat wallahi. Nah itu jengkel lagi tenan ini Pak. Didelikake iki samangke mbok nek ngomong sing hati-hati, ya kan? Jaga adabnya, kamu itu sedang berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu celaka. Malah wallahi nyong tetep arek nganggo swara sing seru, oraan tak lirihake begitu. Qala al-Arabiyyu. Kemudian tiba-tiba orang Badui ini berkata begini, al-mar'u, ada seseorang, yuhibbul qaum, dia mencintai sebuah kaum, wala ma yalhaq bihim, akan tetapi dia tidak bertemu dengan kaum itu. Ini celotehan Arab Badui tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian bersabda, ini penting sekali. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu dia akan bersama man ahabba, dengan orang yang ia cintainya, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Kecintaan kita kepada siapa itu akan dijadikan satu. Kalau cinta kita kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Khulafaur Rasyidin, kepada orang-orang solih, maka insya Allah kita akan dipermudah untuk dijadikan satu, ma'as-siddiqin, bersama orang-orang yang membenarkan. Tapi kalau kecintaan kita kepada sesuatu yang buruk, maka hati-hati, jangan-jangan nanti kita akan dijadikan satu dengan orang yang beretikat buruk. Ini almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Famazala yuhadditsuna hatta dzakara baban min maghribiha masiratun ardhihi aw yasiruhu ar-raqibu fi ardin arba'ina aw sab'ina ma'an. Maka sungguh ya, tidak akan bergeser daripada sesuatu yang sudah aku buat dari hari ini sampai kemudian sab'ina aman, 70 tahun atau arba'in atau 40 tahun ya, lebih. Apanya yang tidak bergeser? Yaitu khalaqallahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ardi wa maftuhan lit taubah. Ini kata kunci hadis pada pagi hari ini. Yang merah ini ya. Apanya yang tidak bergeser? Allah Subhanahu wa taala menciptakan, khalaqallahu taala yauma khalaqas samawati wal ardi, menciptakan langit-langit dan bumi, maftuhan, ada satu pintu yang terbuka. Apa pintu yang terbuka itu? Lit taubah. Jadi awal penciptaan itu sudah disediakan pintu untuk bertaubat. La yakhluqu hatta tatlu'u syamsu minhu, dan pintu taubat ini tidak akan pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian matahari itu sudah tidak beredar pada tempatnya. Begitu. Bapak Ibu rahimakumullah, itu hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya. Kemudian dinilai hadis ini adalah hadis hasan, hadis yang baik.
Pertama jelas bahwa keutamaan menuntut ilmu itu sangat luar biasa. Sampai kemudian malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk menunjukkan ridho mereka terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Sampai kemudian ikan-ikan yang ada di lautan itu juga mendoakan para penuntut ilmu. Maka berbahagialah kita jika kemudian kita ini bisa diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Jadi yang diangkat oleh Allah itu yang pertama orang-orang yang beriman. Kalau beriman diangkat. Iman tok cukup? Belum cukup. Belum cukup. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Iman dulu di antara kalian. Wa utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Iman tok belum cukup. Apalagi ilmu tanpa iman. Ilmu tanpa iman bahaya. Dia bisa jadi ateis, anti Tuhan. Dia bisa jadi komunis ya, hampir sama ya komunis dengan ateis. Dia jadi liberalis atau tokoh-tokoh oriental, ini bahaya. Ada ilmu tanpa amal, ilmu tanpa iman, ini membahayakan. Makanya iman dulu baru kemudian ilmu. Itu kaitannya dengan masalah ilmu. Dan memang ilmu itu didatangi Bapak Ibu. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Sebagaimana tadi tabi'in belajar dengan sahabat. Hanya dalam satu perkara ragu, dia datang kepada gurunya, yaitu para sahabat. Bagaimana pendapatmu? Engkau ini melihat Nabi SAW tentang perkara ini. Saya tak tanyakan ke sing tenan kaya ngopo. Itu seperti itu ahli ilmu. Makanya ilmu itu didatangi dan kita harus mendatangi. Kunci daripada belajar, kunci daripada menuntut ilmu. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bahwa ketika tadi ditanyakan tentang Mas Hufaini itu, kemudian asal ini kan menerangkan kepada Zir bahwa dahulu Nabi begini. Pelajaran yang bisa kita ambil, walaupun kita tidak melihat Nabi SAW, akan tetapi alhamdulillah hari ini ada ulama, hari ini ada ilmu hadis. Makanya ketika kemudian ada hadis yang sudah ditetapkan oleh para ulama dan disampaikan oleh para mubalik bahwa hadis itu bisa diterima, maka tanamkan dalam hati seakan-akan kita diperintahkan langsung. Sekali lagi, seakan-akan kita diperintahkan langsung, kita diajari langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak melihat beliau. Jadi ketika ada dai mengatakan kolan nabi, nah itu kabar itu betul-betul kita tanamkan dalam hati bahwa itu memang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Koyo-koyo dewe bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan menambahkan kemantapan di dalam keimanan dan menambahkan kemantapan di dalam beramal. Itu kaitannya dengan masalah ilmu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita juga melihat di sini nah ini tidak perlu bahas, kita bahas ya, sudah dibahas sama Ustadz Agus. Surat ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati dan seterusnya itu sudah kita bahas. Al-Maidah ayat 6, ini ayat tentang masyhufa ini, mengusap kedua kain penutup. Yang akan kita bahas almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu berada dengan seorang yang dia cintai. Ini surat langsung ke arti saja. Al-Mumtahanah ayat 1. Kurang besar enggak? Kira nggih? Al-Mumtahanah ayat 1. Kita baca bersama-sama. Wah, mantap ini.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku. Ya, musuhku ini orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dan musuhmu menjadi teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Muhammad, berita-berita tentang Islam. Karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul. Karena kamu berimanlah, karenanya berimanlah, fa'aminu billah, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Artinya berkawan dengan orang-orang yang tidak benar, kemudian membocorkan kelemahan-kelemahan umat Islam. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita tentang Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat di jalan yang lurus. Al-Mumtahanah ayat 1, silahkan nanti dibuka di rumah. Itu ada perintah bahwa kita dilarang untuk berkawan dengan orang-orang yang secara zahir ya, secara zahir munafik, secara zahir mereka memusuhi Islam, dengan keterangan bahwa tidak boleh kita menjadikan khalil. Khalil itu teman dekat. Dan apalagi lebih parahnya, ketika kita berteman, berkawan dekat dengan orang-orang yang mereka mencari celah-celah daripada syariat ini, lalu kemudian kita ikut-ikutan mengolok-olok syariat, itu puncak klimaks larangannya di situ. Almar'u ma'aman ahabbahu. Seorang itu bersama dengan orang yang dia cintai, dia sayangi. Makanya kalau saya melihat akhir-akhir ini banyak ya di media sosial, kalau panjenengan mengikuti, itu orang yang secara zahir betul-betul nampak kemunafikannya. Betul-betul zahir bahwa orang ini ngobok-obok syariat Islam. Kalau saya pribadi, saya sering nasihatkan ke teman-teman, tidak usah komentar. Saya buzzer-buzzer yang seperti ini ya kan, orang-orang yang sengaja menghancurkan Islam melalui media dengan berbagai macam tulisan dan video. Ketika kita umat muslimin sibuk dengan dia, artinya ketika kita ikut-ikutan berkomentar A, B, C, D, maka konten komentar viralnya itu akan semakin banyak. Dan memang itu yang dicari. Jadi mau diterangkan ayat bagaimanapun, memang ya orangnya seperti itu. Makanya ini perlu ditinggalkan. Kemudian mangkana atu walillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa jibril wa mikal fa innallaha atu lil kafirin. Siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikat, memusuhi rasulnya, memusuhi Jibril, memusuhi Mikal, fa innallaha atu lil kafirin. Sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafirin. Ini hadis menerangkan tentang kita harus berhati-hati, selektif di dalam memilih teman. Saya kira untuk hadis yang pertama kita cukupkan sampai di sini, nanti tidak nyampe waktunya. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya adalah hadis tentang kisah malaikat rahmat dan malaikat adab dan kisah pembunuh 100 nyawa. Ini ada keterangan kana fi man kana qablakum. Sebentar, tak ambil mos dulu.
Ada kisah mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian, qatalat tis'ata wa tis'ina nafsan, orang yang membunuh 99 nyawa. Jadi ada orang yang membunuh 99 nyawa. Hadis ini datang dari Abi Sa'id bin Malik, dari Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Semoga Allah meridhoinya. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, ia mengatakan, kana fi man kana qablakum rajulun. Dulu pernah ada seorang laki-laki, qatalat tis'ata wa tis'ina nafsan. Dia membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia bertanya tentang orang yang ahli, ya, orang yang ada di dalam bumi ini. Fatulu ala rohib. Maka orang ini menunjukkan supaya dia bertanya terhadap rohib. Rohib gitu aja ya. Fa'atahu, kemudian dia bertanya kepada rohib itu tadi. Faqala, ia mengatakan, innahu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Aku wis mata ini wong 99. Fahallahu min taubah, apa aku boleh ndak, aku bisa ndak aku bertobat? Faqala, dia mengatakan, rohibnya keliru ini jawabnya, la, angel sampean tobati ora iso gitu, ndak bisa tobat. Jengkel. Faqatalahu, maka 99 berhubung ditakoni jawabane ora penak, dipateni sisan. Hati-hati Pak kalau jawab ndak enak, hati-hati gitu kan. Hati-hati. Faqatalahu, maka dibunuh dia. Jadi fakamala bihi mi'ah. Maka orang yang dibunuh ini berapa? 100. Mateni wong 100. Tambah tadi genep-genep ya, rohib tadi ya, kawi genep-genep. Famasa'ala an a'limi ahlil ardi. Kemudian dia tanya lagi kepada seseorang, fatulu ala rajulin alim, dan ditunjukkan kepadanya seorang laki-laki yang alim, laki-laki yang berilmu. Nek sing mau ora ndek ilmu yang takoni, ini punya ilmu. Kemudian orang alim ini mengatakan, faqala innahu qatala mi'atu nafsi fahallahu min taubah. Aku wis mateni wong 100. Ini aku bisa tobat atau enggak? Ini gandeng berhubung yang ditanya ini orang alim, maka jawabannya tepat. Orang itu kalau bertanya kepada orang yang ilmunya banyak, insya Allah oke, tepat. Ini nek keliru takone, nah ini bahaya begitu kan. Bejone kok jawabnya bener ya Pak ya, nek ora bener ya dadi 1-1 ini gitu ya. Faqala, maka dia menjawab, na'am, ya, kamu bisa bertobat. Kemudian apa yang bisa waman yaqullu bainahu wa bainat taubah, apa yang bisa aku lakukan agar aku bisa bertaubat, bisa ditobatnya ini diterima. Entolik ila ardin kada wa kada. Nah, maka dia menunjukkan kamu begini dan ditunjukkan supaya kamu menjauhi daripada orang-orang yang bermaksiat, supaya kamu menuju kepada negeri orang-orang yang tidak bermaksiat. Jadi ono kampung A, ada kampung B. Kamu ke kampung B saja, jangan kembali ke kampung A. Fa inna habina unasa ya'budunallaha ta'ala fa'budullaha ma'ahum. Karena di kampung B itu, di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah kamu bersama mereka. Wala tarji ila ardika, ojo, jangan kamu kembali kepada komunitasmu, kepada desamu gitu. Fa innaha ardun su, konco-koncomu itu, lingkunganmu itu adalah ardun su, tempat yang jelek, tempat yang tidak baik begitu. Maka orang ini bersungguh-sungguh wis mateni wong 100 rumangsa dosane akeh, fantalaqa hatta idza nasbat tariq, dia pergi menuju kampung B, sampai di tengah perjalanan atahul maut, qadarullah, malaikat maut rawuh, malaikat maut datang. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab.
Maka malaikat rahmat dan malaikat azab saling berdebat. Iki jatah aku iki gitu. Jadi yang malaikat azab sing iki sudah lama iki wong mateni wong 100 sok delok nek wis wayahe. Nah nek wis mangsane urusane aku iki. Itu kan malaikat azab. Begitu mau dicabut teko malaikat rahmat. Oh tidak bisa. Ini sudah bertobat gitu kata malaikat rahmat. Kemudian kata malaikat adab, ning orang ini belum punya amal. Orang ini belum punya amal. Tapi malaikat rahmat mengatakan tapi dia sudah bertobat. Sampai kemudian dua malaikat ini berdebat. Maka fa'atahum malakun fi suratin adami. Maka datang malaikat yang ketiga, malaikat yang bukan menjelma ya, datang dalam bentuk seperti manusia, dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum. Kemudian malaikat yang ketiga ini menghakimi di antara dua malaikat yang sedang berdebat itu tadi. Faqala kisu ma bainal ardi. Ukur saiki, gitu kata malaikat yang ketiga, diukur. Kalau jaraknya mendekati A, maka malaikat adab berhak untuk mengambil nyawanya. Tapi kalau jaraknya mendekati kampung B, maka kemudian yang menang adalah malaikat rahmat. Begitu. Masalah diukur. Faqasu fawajaduhu adna ila ardin allati aroda. Hasilnya gimana kira-kira? Ternyata lebih banyak menuju daripada kampung B. Selamat mateni wong 100 begitu. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang sahih, berapa jarak antara kampung A dan kampung B? Dalam riwayat yang sahih itu jaraknya hanya bisyibrin. Syibrin itu sak jengkal. Jadi dia menang sak jengkal menuju yang B. Andai kurang sak jengkal atau kurang setengah jengkal belum sampai daripada yang B, ini ngalamat dia disambut oleh malaikat azab. Jaraknya hanya satu jengkal. Dan di dalam riwayat yang sahih Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkata terhadap kampung B tadi, dekatkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bantuan Allah di dalam dia bertaubat. Kemudian di dalam riwayat yang lain, yang A tadi jaraknya diperpendek, yang B tadi jaraknya yang B diperpendek, yang A diperpanjang, sehingga menang yang B. Itu di dalam beberapa riwayat. Dan ada riwayat-riwayat keterangan yang semisalnya. Jadi intinya dia menang berapa? Satu jengkal menuju negeri kebaikan. Dan kemudian dalam kemenangannya itu dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah tentang orang yang membunuh tadi. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah beberapa hadis yang dapat kita sampaikan. Ada beberapa hal pelajaran yang bisa kita ambil, di antaranya An-Nisa 48, nanti dibuka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu adalah
Dia zat yang menerima taubat, ya kan? Kecuali apa? Taubat dosa kesyirikan atau dosa-dosa kekufuran, dosa-dosa kafir, dosa-dosa tidak masuk Islam ini ya selamanya dia akan berada di neraka. Selain itu yang namanya pembunuhan dan lain sebagainya ini masih banyak pintu taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada pendapat ya, ini ada pendapat dari Abdullah ibnu Abbas kaitannya dengan pernyataan beliau yang perlu kita fahamkan kepada umat. Kata Ibnu Abbas menyetir dalam Quran surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adaban azima. Ini kata Ibnu Abbas, orang itu kalau sudah berbuat dosa besar dalam kasus pembunuhan, maka kata beliau laisa lahu taubah, tidak ada taubat baginya. Awas konsentrasi. Ini kata Ibnu Abbas. Dan ini harus diterangkan kepada umat. Apa maksud tidak ada taubat itu? Kata sebagian ulama, yang dimaksud dengan tidak ada taubat bagi pembunuh itu karena memang sangat sulit kemudian orang yang membunuh ini untuk bertaubat. Kenapa sulit? Karena ada beberapa syarat-syarat yang harus ia laksanakan. Di antaranya adalah 3 hal. Yang pertama adalah syarat bagi orang yang dibunuh. Syarat bagi Allah Subhanahu wa taala pertama. Ada hak bagi Allah di dalam kasus pembunuhan. Dan ini hak yang paling rendah tuntutannya itu malah justru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan? Sudah, kalau Allah itu hanya menginginkan taubat selesai. Itu hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hak yang kedua. Yang kedua adalah hak bagi orang yang terbunuh. Karena taubatnya seorang pembunuh itu tidak memberi manfaat kepada orang yang dibunuh. Arek apa wong wis mati, gitu kan? Dia mau tobat, dia nggak tobat, ini nggak ada efek bagi yang dibunuh. Ini yang kedua beratnya di situ. Akan tetapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Andai kemudian seorang ini benar-benar bertaubat, maka kemudian Allah bisa saja kemudian tidak menuntut orang tadi, mengampuni taubatnya. Kemudian yang dibunuh itu dia akan ditinggikan tempatnya di surga, tambahi ganjaran yang banyak. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau kemudian sampai belum bertobat dan Allah tidak memberi ampun terhadap pembunuh itu, ya sudah, amal kebaikannya akan diberikan kepada yang dibunuh itu tadi, dan dia juga akan terancam terhadap api neraka. Itu kenapa Ibnu Abbas mengatakan tidak ada taubat. Yang ketiga, orang yang membunuh ini dia ada hak, yaitu keluarganya. Salah satu hal yang harus dilakukan bagi orang yang membunuh dan dia mau bertobat adalah dia menyerahkan dirinya kepada keluarganya. Dia mengakui bahwa aku dulu membunuh si fulan keluargamu, maka aku serahkan itu semua kepadamu. Kalau kemudian engkau menghendaki, maka engkau boleh kemudian untuk memaafkan si pembunuh itu. Nah, ternyata yang dibunuh keluarganya ini tidak mengampuni, maka ada 2 pilihan: membayar diat, membayar denda, atau kemudian kisos, nyawa dibayar dengan nyawa. Nah, kalau keluarganya bilang tidak ada ampun bagimu, kamu harus mati, sudah, memang harus mati. Ini yang menunjukkan bahwa maksud daripada kalimat Ibnu Abbas tidak ada taubat bagi pelaku pembunuhan itu maksudnya memang sulit kemudian reno-renonya, reko-rekonya di dalam bertobat, karena tiga alasan tadi. Hak Allah ini mudah, hak yang dibunuh, kemudian hak yang membunuh. Makanya jauhilah dosa yang ini dosa yang luar biasa. Baik, demikian Bapak Ibu rahimakumullah apa yang dapat kita sampaikan. Ini tadi kisah sudah belajar tentang
beberapa hadis, 2 hadis pada pagi hari ini. Dan insya Allah kami ingatkan, mohon maaf saya belum sempat membuat flyer. Kita akan membuka daurah i'tikaf dan setiap sore ada kajian. Salah satu materi yang akan kita sampaikan adalah lulus dari daurah itu panjenengan bisa pulang ke rumah dengan mengantongi nopo nggih? Mengantongi hafalan mufradat kosakata di dalam salat. Berikut nanti insya Allah kita akan sampaikan fikih ringkas, termasuk doa Allahumma ba'id baini, Allah berkafir dan lain sebagainya kita sampaikan dalam daurah itu. Mungkin nanti waktunya bisa kita atur bersama-sama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Besok pagi siapa saya lagi? Kisah tentang perang Tabuk insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.